Jadi boleh ditumpuk gitu loh, karena satu juga supaya dekat gitu, supaya dekat, dan juga orang tua kan Mama Rina udah tinggal satu-satunya gitu, jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi. Berduka cita nih sekali lagi. Mas Dedi almarhum sudah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang mau disampaikan nanti Mas Dedi, ini sangat prokes sekali ya tadi. Ya, Sedikit kronologis sedikit Mas Dedi, mungkin dari almarhum proses beliau sakit, dibawa ke ICU sampai akhirnya semalam menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala. ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu, selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya, jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu, cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, karena kadang kan dia juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya, artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri gitu. Ketika almarhum pergi, apakah memang sudah Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri sampai ya dari 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Puruk. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri, ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain gitu. Ketika di rumah, sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang, apa memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya, gimana Mas karena Teddy? dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator itu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau
video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien biasanya istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara sudah tanda tangan kontrak, dia pasti akan terus dijalankan sambil menunggu ke depannya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Rina Gunawan Wedding Organizer sementara waktu. Mas, suasana pemakaman? Ya, memang ini sudah kewajiban ya, karena kita akan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan ya. Prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Jadi sebelum almarhum pergi mungkin ada sesuatu Mas sebelumnya? Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda. Pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah. Baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu. Tapi ya itu mungkin sekedar gurau. Itu kapan Mas? Tepatnya gurauan itu? Sebelum sakit ya. Gitu. Tapi pada saat sakit ya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik, 10 detik itu ya cuman sebelum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya. Daya. sangat meskipun sakit masih tetap bisa support kayak mungkin sama Akan itu kemarin sama pejuang gitu. Iya. Ya mungkin bisa support orang sosok almarhum itu ya sayang gitu sama Iya, karena memang kerjanya seperti itu gitu ya. Jadi memang ngurusin orang gitu, apalagi dia sama Mas Santi juga dekat gitu, sama Mas Anang semua. Jadi ya pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30-40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus-menerus tanpa henti selama 30 menit. Itu dekat sama ketika membimbing pada saat itu sendiri, berdekatan atau gimana Mas? Ya jadi video call ya. Oke. Karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu. Dan kami juga ada di rumah gitu. Jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. teman-teman kan ini digabung sama Iya. ya almarhum, apakah memang permintaan atau seperti apa? Iya, kebetulan karena ada salah satu istilahnya karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh. Karena satu juga supaya dekat gitu. Supaya dekat, dan juga orang tua kan mama Rina udah tinggal satu-satunya gitu. Jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi. Itu memang ada permintaan sebelumnya dari almarhum apa Oh enggak, kebijakan keluarga saja? dari keluarga aja. Ada kesulitan nggak sih untuk minta izin mengubur di sini Tanah Kusir kan? Maaf sebelumnya ini positif gitu ya, apa terpapar gitu. Nggak Ya, tahu kita ya. ada kesulitan nggak untuk minta izin makam di sini? Biasanya kan kalau udah ada pemakaman sendiri gitu. Semua melalui prosedur gitu loh. Mungkin kalau makam baru mungkin nggak bisa ya. Jadi semua pakai prosedurnya. Jadi boleh asal ikuti semua prosedur dan izin dari pemerintah yang terkait. Mas, anak-anak sendiri gimana Mas ketika